Pace bene, saya menemukan satu berita tentang bagaimana pastor Katolik merayakan Ekaristi di Qatar. Kita makin tahu setelah ada Piala Dunia di sana bahwa dilarang minum minuman beralkohol di Qatar. Nah, pertanyaannya, untuk perayaan Ekaristi di mana dibutuhkan anggur, bagaimana pastor bisa memperoleh anggur, minuman beralkohol itu untuk dipakai dalam perayaan Ekaristi? Nah, di sini ada cerita tentang seorang pastor bernama Pastor Charbel Manna. Dia sebenarnya seorang Libanon dan dia datang ke Qatar untuk melayani orang-orang Katolik dengan ritus Maronit. Dia sudah di Libanon selama 9 tahun dan dia harus memiliki satu kartu khusus yang diberikan oleh pemerintah menyatakan bahwa dia punya izin untuk membeli alkohol. Dan izin itu tidak dengan gampang diperoleh oleh semua orang di Qatar, bahkan oleh orang Qatar sendiri pun yang tinggal di sana. Nah, dikatakan bahwa dia harus seizin pemerintah dengan kartu itu untuk membeli anggur untuk dipakai dalam perayaan Ekaristi. Bayangkan, untuk minum alkohol saja dilarang, apalagi untuk dipakai dalam perayaan Ekaristi, perayaan orang Katolik. Maka lebih susah izin yang dia dapat. Karena dikatakan di sini, perayaan iman orang Kristen itu tidak dengan gampang dirayakan di luar. Ada satu gedung yang dibangun, di mana gedung ini dipakai untuk perayaan iman Kristen. Dan siapa Kristen ini? Banyak gereja, bukan hanya Katolik, semacam gedung ekumene lah. Nah, semua perayaan gereja dilangsungkan di sana, entah itu perarakan dilangsungkan di dalam. Saya juga pernah dengar cerita ini ketika seorang pastor Filipina, Kapusin, datang berkunjung ke sini. Dan dia berkarya di Qatar, di salah satu komunitas Kapusin di Qatar. Dan kebanyakan orang Kristen di sana adalah imigran, pekerja asing dari India, dari Filipina. Juga ada katanya beberapa Indonesia, dan orang Indonesia yang adalah Katolik bekerja di sana juga punya kesempatan untuk ikut perayaan Ekaristi. Dan gerejanya juga bagus katanya, tetapi diperuntukkan tempat itu untuk perayaan Ekaristi, tidak untuk di tempat lain. Dalam arti di tempat lain jangan merayakan, tapi di sini, di gereja yang sudah dibangun. Dan pastor ini berkata tidak pernah dikontrol isi khotbahnya, isi pengajarannya, tidak diintervensi oleh pemerintah apa isi dari pewartaannya. Oke. Nah, menarik untuk saya menyinggung Ekaristi bahwa tidak bisa diganti roti dan anggur itu dengan bahan lain. Katakanlah yang ada adalah jagung, kita pakai jagung atau nasi, atau anggur kita pakai minuman yang mirip warnanya dengan itu, warna minuman teh, pakai teh saja mirip, tidak bisa. Sedemikian ketat dijaga dan sudah dipikirkan oleh gereja itu bahkan ribuan tahun yang lalu. Saya menemukan tulisan ini dari Didache ada, dari Ignatius Antiochia ada, Justinus Martyr ada. Mereka ini adalah para bapak-bapak gereja yang sudah berpikir memberikan prototipe dari teologi-teologi yang berkembang di dalam gereja hingga saat ini. Katakanlah misalnya tulisan dari Ignatius Antiochia untuk jemaat di Roma. Ia berkata, saya tidak memiliki selera untuk makanan yang fana, untuk kesenangan hidup saya saja. Saya menginginkan roti Allah yang adalah daging Yesus Kristus, yang adalah keturunan Daud. Dan untuk minum, aku menginginkan darahnya, yaitu cinta yang tidak dapat binasa. Keyakinan bahwa roti dan anggur yang dihadirkan dalam perayaan Ekaristi benar-benar tubuh dan darah Kristus, itu sudah ada sejak semula. Bukan karang-karangan gereja sekarang, tetapi kesetiaan pada kitab suci lah yang mengantar gereja untuk tetap mengambil kepercayaan itu. Karena bukan roti biasa atau minuman biasa yang kami terima ini, tetapi Yesus Kristus Juru Selamat kita menjelma oleh sabda Allah dan memiliki daging dan darah untuk keselamatan kita.
Itu dikatakan oleh Justinus Martir tentang perayaan Ekaristi yang diikuti, tentang roti dan anggur yang diterima dalam perayaan itu. Santo Irenaeus dari Lyon berkata juga kurang lebih begitu. Dia mengambil dari antara ciptaan yang adalah roti dan mengucap syukur, berkata, inilah tubuhku. Untuk tentang roti itu, cawan itu juga yang berasal dari ciptaan yang kita miliki, dia mengaku menyebutnya menjadi darahnya. Dan itu kita tahu juga tertulis dalam Injil. Nah, demikian diperjuangkan. Bahkan di tempat kita minum anggur bukan sesuatu yang lazim di Indonesia. Dan meskipun dalam situasi begitu, gereja tetap mengusahakan dan memang sebuah kewajiban, keharusan untuk memilih anggur untuk dipakai dalam perayaan Ekaristi. Nah, kita mau melihat betapa pentingnya ketaatan, kesetiaan itu, dan itu ditunjukkan dalam perayaan Ekaristi yang sehari-hari atau setiap minggu kita ikuti. Dan dengan formula yang ditemukan dalam 2 syukur agung, kita yakin itu menjadi tubuh dan darah Kristus. Saya pikir ini satu bagian dari cara beriman yang membantu kita untuk tetap terkoneksi dengan gereja mula-mula, terhubung dengan gereja mula-mula. Ada sesuatu yang kita teruskan, oke? Jadi kalau kita ikut perayaan Ekaristi, itu bukan perayaan yang dibentuk kemarin dalam arti baru-baru ini, tetapi sudah panjang kisah tentang Ekaristi. Menarik untuk saya berpikir membuat ini menjadi satu video khusus. Ada sharing dari seorang penonton Mea Culpa yang bercerita tentang pengalaman hidupnya. Menjadi Kristen tidak membuat dia menjadi kaya, menjadi hidupnya gampang-gampang saja, menarik senantiasa, tidak. Tetapi menjadi Kristen membantu dia memaknai perjalanan hidup dengan membandingkan hidupnya dengan Kristus yang dia saksikan secara nyata dalam Ekaristi. Pemberian diri Kristus yang dilihatnya secara nyata dalam Ekaristi. Saya pikir ini satu refleksi yang penting untuk memaknai Ekaristi yang kita ikuti, supaya bukan menjadi kebiasaan yang diulang-ulang, tetapi sebagai pengalaman iman. Semoga video ini berguna dan pace e bene.